Ternyata jin, setan dan iblis itu berbeda begini menurut Al-Quran. Yang subscribe semoga bisa naik haji tahun ini. Al-Quran menekankan pentingnya bagi umat muslim untuk mengetahui perbedaan antara jin, setan, dan iblis karena mereka merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah perbedaan jin, setan, dan iblis menurut Al-Quran. 1. Jin. Jin merupakan salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat fisik yang khas, berbeda dengan manusia atau malaikat. Mereka diciptakan dari api, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14 dan 15. Jin memiliki dua kesamaan dengan manusia. 1. Jin memiliki akal dan nafsu, mirip dengan manusia yang juga memiliki akal dan nafsu. 2. Jin juga dikenakan beban perintah dan larangan syariat, seperti halnya manusia yang juga dikenakan beban perintah dan larangan syariat. Karena itu, ada jin yang menjadi muslim dan ada yang kafir. Ada jin yang baik dan ada yang jahat. Ada jin yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan ada yang kurang paham. Bahkan ada jin yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah dan ada yang mengikuti kelompok sesat, dan seterusnya. Perbedaan mendasar antara jin dan manusia terletak pada asal penciptaan dan kemampuan mereka untuk terlihat atau tidak terlihat. Makhluk ini dinamakan jin karena memiliki sifat ijtinan yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Allah berfirman, sesungguhnya ia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. 2. Setan. Dalam memahami setan, satu prinsip penting adalah bahwa jin adalah makhluk sedangkan setan adalah sifat. Karena setan adalah sifat, maka sifat ini melekat pada makhluk dan bukan menjadi entitas yang berdiri sendiri. Setan merupakan sifat yang digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka melakukan maksiat, suka melawan aturan, atau sejenisnya. Dr. Umar Sulaiman Al-Asir mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk merujuk kepada setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Nama setan berasal dari kata syutun yang berarti jauh, karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, karena setan adalah sifat, maka sifat ini dapat melekat pada manusia dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah menjelaskan sifat-sifat setan. Setan yang membisikkan itu, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 6. 3. Iblis. Siapakah iblis? Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi pemimpin bagi para pembangkang. Dalil bahwa iblis berasal dari golongan jin adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis juga memiliki keturunan, seperti halnya jin lainnya. Allah berfirman, iblis itu dari golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Robnya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Wallahu a'lam bishawab.